Bagaikan setitik gambaran siksa neraka, sesuatu mengerikan telah terjadi di rumah ini. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Kalem, karena film pun baru dimulai. In my sleep, it looks like me. It's in the air, it's in my sleep. It's in the air, sleep your hands in my. Kemudian scene beralih pada seorang kewes keturunan India bernama Sam yang sibuk mencukur bulu tangan karena trauma sering dicengin keturunan Hanuman. Tak cuma itu, di setiap ia berselfie Sukayasih untuk Instakilo, Sam selalu memakai filter LA demi terlihat seperti orang Amerika. Sebelum pergi sekolah menggunakan celana gemes, Sam diperingatkan si ibu untuk langsung pulang dan membantunya melakukan persiapan untuk menyambut hari perayaan wajib sebagai keturunan Hindustan. Setelah mendengar pesan dari ibunya, Sam bergegas pergi sekolah. It's gonna be super rigid and a little homogeneous. Di sekolah, Sam yang sedang belajar tiba-tiba diajak ayangnya yang good looking bernama Ras untuk menghadiri party yang digelar esok malam. Meski takut diputusin, namun Sam berusaha menolak karena ia harus menghadiri acara wajib keluarganya yang dinamakan Hari Puja. Singkat waktu di jam istirahat, Sam yang terkenal pintar terlihat dimanfaatkan temannya yang bernama Kitty untuk menjoki tugas PR. Namun sesaat kemudian, mereka pun heran saat melihat seorang siswi kucel nolep dan buluk bernama Tamira yang selalu keluyuran sambil membawa toples. Kitty pun mengaku selalu risih ketika melihat kehadiran Tamira. Mendengar hal itu, Sam pun hanya bisa terdiam sambil melihat Tamira yang terus menatap sinis ke arahnya. Entah apa yang dibawa-bawa Tamira, setibanya di rumah kosong ia pun terlihat melakukan sesuatu pada toplesnya. Theo, Sean. Kira-kira apa yang tersimpan di dalam toples aneh itu? Apakah jin kue semprit? Di keesokan harinya, ketika Sam dan yang lain bersiap mengikuti pelajaran penjaskes, tiba-tiba mereka merasa ceringe saat melihat Tamira datang sambil membawa toples. Setelah Kitty pergi, Tamira pun mendekati Sam sambil bercerita jika sebelumnya ia terpanggil oleh suara misterius yang berasal dari sebuah rumah terbengkalai. Dan saat ia kepo dan masuk ke dalam rumah tersebut, ia pun menemukan sebuah toples yang diduga berisi sosok yang mengerikan. Tak cuma itu, sosok di dalam toples ini selalu meminta daging mentah. Di tengah keheranan, Tamira memohon pada Sam yang sama-sama keturunan Hindustan untuk mempercayainya. Akan tetapi Tamira yang kini sudah Amerika banget merasa tengsin. Oh my god. Sontak Tamira pun syok parah saat Sam malah membuat toples keramat ini pecah. Hingga setelah Tamira pergi, Sam pun menemukan buku buluk yang diduga milik Tamira. Sambil mengembalikan buku, Sam pun meminta maaf atas perbuatannya barusan. Namun di saat itu pula, Tamira semakin panik saat melihat sosok misterius mengikuti Sam. Tamira? Entah apa yang baru saja terjadi. Saat Sam kembali bersama seorang guru, tiba-tiba Tamira sudah menghilang entah kemana. Singkat waktu, Tamira pun tersadar entah di mana setelah tadi ia dijambak sosok tak terlihat. Singkat cerita, akhirnya hari perayaan digelar oleh semua orang keturunan India di rumah Sam.
Di tengah meriahnya pesta, tiba-tiba ibu Sam meminta semua orang untuk mendoakan Tamira yang sampai saat ini dinyatakan hilang secara misterius. Dirasa ada yang ganjil, Tamira pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam kepercayaan orang Hindu. Lantas si ayah menceritakan, jika dulu ada sebuah keluarga bernama Chudari, di mana menurut masyarakat, keluarga itu lari dari India dengan diikuti sebuah kutukan. Hingga pada suatu hari, si anak bernama Karan ditemukan tewas mengenaskan di dalam basement rumahnya. Mendengar hal itu, Sam yang penasaran langsung pergi ke kamar dan mengecek buku yang Tamira jatuhkan berinisial KC alias Karan Chudari. Dirasa ada kaitannya dengan hilangnya Tamira, Sam pun nekat pergi di tengah acara. Rupanya Sam jauh-jauh ke sekolah hanya untuk mengecek isi buku tersebut. Setelah mengecek isi buku yang mirip dengan buku kematian, tiba-tiba Sam penasaran dengan rumah yang pernah ditinggali keluarga Karan Chudari. Apakah itu jurik onom? Sam pun semakin penasaran dan terpikir untuk mengunjungi bekas rumah keluarga Karan. Di malam harinya, akhirnya Sam diantar Ayang Ras untuk mengecek bekas rumah keluarga Karan yang kini terbengkalai. Dan di rumah ini, tempat kejadian mengerikan di awal film tadi. Sontak mereka pun merasa ngeri saat melihat lukisan-lukisan mengerikan di tembok yang terlihat sama seperti di dalam buku Karan. Hingga di tengah keheranan, mereka pun panik saat mendengar suara polisi yang sedang berpatroli. Setibanya di rumah, Sam yang terbangunkan mimpi buruk tiba-tiba mendengar suara aneh dari dalam lemari. Rupanya semua kengerian itu berada di dalam mimpi yang berlapis. Di siang harinya, Sam dan ayangnya terlihat nongkrong di halaman rumah Karan. Di tengah kegelisahan, Sam pun curhat pada pacarnya jika sebenarnya Tamira adalah sahabat dekatnya ketika masih bocil. Di mana ketika itu hanya Tamira saja teman satu-satunya sejak kepindahannya ke Amrik. Namun saat dirinya beranjak dewasa, Sam yang ingin gaul seperti cewek-cewek Amrik lambat laun meninggalkan Tamira yang tak bisa beradaptasi dengan lingkungan Amrik yang racing. Mendengar hal itu, Ras berusaha menenangkan Sam dengan mengajaknya ngudud linting daun kecubung sambil bertukar jigong. Saat Sam batuk tersedak jigong, tiba-tiba saja ia mendengar suara bisikan dari dalam rumah. Di dalam rumah, Sam pun heran saat melihat pintu bercahaya merah. Namun di saat itu pula, sesuatu yang mengerikan menghampiri si Ayang. My God, sontak Sam pun syok parah saat melihat si Ayang digubah-gabik dan dihabisi sosok misterius yang tak terlihat. Kira-kira sosok apakah itu? Setelah kejadian mengerikan itu, Sam yang mengalami depresi parah kini seolah dicap sebagai pembawa sial oleh warga Amrik asli.
Sementara itu, Tamira yang masih selamat berusaha untuk kabur dari ruangan merah yang aneh. Rupanya selama ini Tamira dikurung di dalam basement bekas keluarga Karan. Di malam harinya, Sam yang akan tidur heran saat mendengar suara ibunya yang menangis di tengah malam. Sontak Sam pun heran dengan si ibu yang menangis sambil ngelantur tak jelas. Tak cuma itu, ia pun heran dengan kulkas yang berantakan seperti diacak-acak monyet. Apakah semua itu lagi-lagi mimpi? Di sekolah, kini Sam terlihat bujil dan hampir sama dengan penampilan Tamira saat membawa toples. Kemudian, ia pun menceritakan kejadian yang menimpanya kepada seorang wali kelas bernama Joyce, di mana menurut pihak kepolisian, Ras tewas akibat diserang hewan buas. Namun sebenarnya, Ras diserang sosok misterius gaib yang diduga telah menculik Tamira. Sambil menunjukkan foto, Sam meminta Joyce mengecek sosok apa ini. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba saja Sam merasakan sesuatu. Sam? Melihat Sam yang seperti melihat hantu, Joyce berusaha menerawang bak anak IndiHome. Singkat waktu, Sam ditelepon Joyce untuk membicarakan sosok yang Sam maksud. Kemudian, Joyce yang telah melakukan riset berkata jika sosok yang ada di foto adalah makhluk mitologi India bernama Pisas, di mana Pisas adalah sosok pemakan daging dan juga jiwa manusia. Dan orang-orang dulu biasanya menggunakan makhluk ini sebagai isim, alias penjaga seperti Aing Maung untuk pertahanan diri. Rupanya, toples yang dibawa oleh Tamira sebelumnya berisi sosok Pisas. Dengan kata lain, Pisas adalah Biju. Setelah mengatakan hal itu, Joyce pun berniat untuk mendatangi rumah Sam. Singkat waktu, sambil menunggu Joyce datang, Sam yang penasaran menanyakan tentang sosok mitologi bernama Pisas pada ibunya. Meskipun kaget, si ibu yang beradat kental berkata jika sosok tersebut adalah iblis kegelapan yang melahap energi korban yang ia incar, di mana Pisas yang tidak memiliki wadah dikatakan sangat brutal dan mengincar siapa saja. Mendengar hal itu, Sam berteori jika teror Pisas dimulai dengan Karan yang tak kuat menjadi jin curiki, hingga Pisas harus disegel di dalam toples, dan toples yang pecah membuat Pisas terbebas dan kini mengincar Tamira. Namun Sam diperingatkan untuk jangan gegabah. Lantas si ibu yang khawatir berniat membantu Sam dengan melakukan persembahan. What are you doing? Kemudian scene beralih pada Joyce yang sedang siap-siap untuk pergi ke rumah Sam. Dirasa hanya halu, Joyce yang cengengesan memutuskan untuk bergegas pergi. Di tengah situasi mencekam, Joyce yang panik langsung merangkak ke dalam WC.
apakah Joyce akan baik-baik saja? Sementara di rumah, setelah menyiapkan berbagai masakan untuk persembahan, Ibu Sam langsung mengajarkan sebuah mantra yang dipercaya bisa menangkal iblis pisas. This has to be it. Shantir Antariksham Shanti. Deo, Shanti. Shanti, Tayu. Deo, Shantir. Singkat waktu setelah cukup lama menghafal, tiba-tiba Sam teringat dengan Joyce yang tak kunjung datang. Lantas Sam yang khawatir berniat menelponnya. Sontak mereka pun syok parah saat mendengar pesan suara dari Joyce yang diserang iblis pisas. Di saat itu pula mereka pun panik saat mendengar suara dari arah pintu. Dikira si iblis, rupanya si papa yang pulang lembur. Di tengah situasi mencekam, si ibu berusaha mengarahkan si iblis pada hidangan yang telah mereka siapkan. Om Tayu Shantir. Om Tayu Shantir. Saat si iblis kabur, si ibu yang masih puyeng berkata, jika si iblis pasti pergi ke bekas rumah Karan. Mendengar hal itu, Sam bergegas pergi sekaligus mencari keberadaan Tamira. Om Deo, Di tengah pencarian, Sam yang melihat iblis pisas berniat melawannya dengan mantra yang tadi. Om Deo, Shantir, Oh, terungkap sudah. Jika Karan yang ditemukan terbakar di awal film sebenarnya berusaha melawan si iblis menggunakan mantra tersebut yang berefek bakaran pada penggunanya. Dirasa sulit menghadapinya seorang diri, Sam pun berniat kabur dari tempat ini. Dengan properti Gada Dewa Hanoman, Sam pun berhasil lolos. Di tengah situasi mencekam, Sam yang ketakutan akhirnya menemukan keberadaan Tamira. Di tengah rasa tak percaya, Sam yang akan menolongnya tiba-tiba mendengar suara si iblis. Dirasa tak ada cara lain, Sam pun berusaha melakukan apa yang Karan lakukan dengan mempersiapkan toples untuk menyegel si iblis pisas. Sesaat kemudian, Sam yang tersadar langsung panik saat melihat si iblis yang akan memangsa Tamira. Dirasa ini kesempatan, Sam langsung menyiapkan toples untuk menyegelnya. Om Deo, Shantir, Shantir. Saat alat penyegel dirusak, Tamira pun berkata jika cara satu-satunya adalah menjadi jin curiki. Lantas apa boleh buat, mengingat lukisan yang ia lihat bersama si Ayang dan juga cerita mitologi orang tuanya, Sam pun siap untuk menjadi jin curiki iblis pisas. Deo, Shantir. Balas kita, Shantir. Om Deo, Shantir. GG sekali,
saat si iblis pisas disegel di dalam tubuhnya, bagaikan Uzumaki Naruto, luka-luka yang Sam derita seketika sembuh. Dan kini, Sam resmi menjadi Jinchuriki Pisas Gigi 1000. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Sam yang kini menjadi Jinchuriki Pisas terlihat membiasakan diri untuk memakan daging mentah. Terlihat semua orang pun merasa lega saat melihat Sam mulai terbiasa dengan apa yang ada di dalam tubuhnya. Hingga setelah makan bersama, Tamira pun berterima kasih pada Sam yang mau menjadi seorang Jinchuriki. Meski kini hidup Sam akan berbeda, namun Sam bertekad untuk menjadi Hokage. Bagaimana, film yang sangat mengerikan sekali bukan? Teror iblis ini bisa dibilang seperti biju yang harus disegel untuk bisa dikendalikan. Karena jika tidak, kejadian seperti tadi akan mengakibatkan kekacauan tanpa henti. Namun untung saja, Sam yang siap menjadi Jinchuriki mampu menyegel si iblis di dalam tubuhnya dan bertekad untuk menjadi ninja nomor 1 di dunia. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut saya yang cocoklah diberi nilai 5,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film It Lives Inside 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari sekarang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.